Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Hari ini ya, sore ini kita bahas masalah pengereman ya teman-teman. Jadi di sini pengereman untuk Win 100 ya. Jadi yang ini teman-teman, Win 100 ini telah kita rubah menggunakan cakram ya. Yang aslinya itu menggunakan rem trommel untuk depan. Tapi ini kita rubah menggunakan cakram ya teman-teman, tanpa mengganti bottom shocknya ya. Dan ini kita tidak ganti bottom shock, tapi kita bikinkan bracket atau pegangan untuk kaliper ya teman-teman. Nah, jadi ini lebih menghemat ya. Jadi untuk lebih menghemat tanpa mengganti bottom atau shocknya ya. Jadi di sini kita akan bahas masalah cara memasang ya, cara memasang rem ataupun menyetel rem cakram untuk Win 100 teman-teman. Oke. Jadi yang pertama tentunya di sini kita pasang selang cakram ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini dia beli terpisah sama yang punya motor ya. Kita pasang dulu satu persatu seperti ini teman-teman. Nah, dan tentu di bagian master pom ini kosong ya, masih belum ada minyak rem teman-teman ya. Oke, jadi tanpa kita harus bongkar-bongkar. Pertama, jadi cara mudah ya, cara mudah menyetel rem atau memasang rem pada Win 100 teman-teman. Oke, rem cakram depan ya pada Win 100. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai ya. Yang pertama tentu kita pasang dulu master pump dan selangnya ya teman-teman di bagian stang ya. Baik teman-teman, jadi yang pertama di sini kita akan pasang untuk master pumpnya dulu ya, seperti ini. Dan untuk handle-nya sudah kita buka ya, handle yang aslinya, handle rem begitu ya, karena yang aslinya pakai trommel kan ya. Ini kita pasang dulu. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, kalau sudah terpasang seperti ini, jadi sesuai dengan permintaan yang punya motor teman-teman. Ini selangnya maunya lewat atas sini ya, di kayak KLX gitu ya teman-teman. Sini, jadi ini kita kencangkan, kita pakai kunci 12 ring. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup kencang. Kita kencangkan lagi ya yang bagian buat belakang ini. Lalu tentu yang atas ini teman-teman, tutupnya ini kita buka ya. Ini untuk mempermudah nanti kita masukin minyak rem ya. Oke, untuk tutupnya ini teman-teman, seperti ini ya, kosong, nggak ada isinya. Jadi ini tinggal kita masukkan minyak rem ya teman-teman. Tapi sebelum kita masukkan minyak rem, kita langsung pasang dulu di bagian kaliper ya. Jadi di sini teman-teman, ya kita pindah ke bagian kiri. Oke, untuk bagian kaliper teman-teman ya. Dan di sini kelihatan juga ya bekas elasan. Ini belum kita rapikan ya teman-teman. Dan di bagian bracket ini nanti kita las di bosnya, di bos roda ya. Ini belum juga kita las teman-teman, karena kita harus pastikan dulu remnya bekerja dengan sempurna ya teman-teman, baru kita lakukan pengelasan. Baik, untuk di bagian bawah ini tentu kita pasang juga untuk ringnya ya. Jadi kalau tidak ada ring ini teman-teman, nanti terjadi kebocoran ya.
dan itu yang membuat juga rem tidak bekerja dengan sempurna ya teman-teman. Oke, kita kencangkan. Oke, ini sudah kencang ya teman-teman. Nanti jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk remnya ya, untuk selang. Untuk selangnya ini teman-teman tinggal kita buatkan klem nanti di bagian pegangan ini seperti ini biar rapi ya. Jadi untuk yang seperti ini teman-teman, caranya ada beberapa ya. Bisa kita masukkan minyak rem lewat atas sini ya. Kita masukkan minyak rem lewat master pumpnya. Tapi untuk cara kami di bengkel ya, di bengkel itu cara gampang, paling gampangnya itu adalah kita masukkan minyak rem lewat atas dan lewat bawah. Jadi kalau hanya lewat atas teman-teman, nanti biasanya proses penyetelan rem itu itu bisa berjam-jam ya teman-teman. Bahkan kalau yang cerewet itu bisa setengah harian ya teman-teman. Jadi kita pakai cara yang paling gampang, dan ini paling sering kita gunakan ya di bengkel. Paling sering kita gunakan cara yang seperti ini ya. Jadi tentu pertama kita bongkar dulu untuk kaliper. Ini kita buka dulu ya kalipernya. Jadi kita buka pegangannya di dalam sini. Saya bongkar dulu ya teman-teman biar nanti proses pemasangannya cepat ya. Baik teman-teman, ini sudah kita bongkar ya. Artinya sudah kita buka pistonnya. Jadi yang ini ya. Ini teman-teman nanti di saat kita pasang ya, kita olesi menggunakan pelicin ya. Di sini saya gunakan pelicin seperti ini teman-teman. Teman-teman pasti tahu ini ya. Ya. Oke, kita olesi dulu di bagian karet seperti ini. Dan langsung aja ya kita olesi yang ini ya. Tipis-tipis saja teman-teman, yang penting rata. Oke. Jadi yang pertama teman-teman, kita isikan dulu minyak rem di bagian master pump ya. Lalu nanti kita isikan di bawah. Oke. Itu tujuannya adalah agar angin ini tidak masuk lagi ke bagian selang ya. Jadi full selang ini terisi oleh minyak rem teman-teman. Oke, kita isi dulu minyak rem di bagian master pump ya. Oke, ini teman-teman kita isikan di sini sampai hampir penuh ya. Sampai hampir penuh teman-teman. Dan di bagian bawah juga, yaitu di kaliper juga kita isikan. Jadi ini tujuannya teman-teman agar tidak masuk angin ya. Jadi kalau kita tidak isikan, sebenarnya biar lebih cepat ya begitu teman-teman. Ini cara ini biar lebih cepat. Aduh, karetnya kebuka nih. Jadi kalau kita tunggu nanti minyak rem yang di atas itu turun teman-teman, itu logikanya ya. Jadi kenapa saya masukkan minyak rem lewat bawah juga? Kalau kita tunggu minyak rem turun dari master pump itu lama sekali teman-teman ya. Walaupun kita kocok ya, itu lama sekali teman-teman. Oke. Jadi caranya ya kita masukkan lewat bawah juga. Oke, jadi ini udah saya pakaikan 2 botol teman-teman, 2 botol kecil ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, tuh saya isikan ya segini. Jadi ini bukan kita tunggu seperti ini teman-teman, sambil kita kocok ya, dan tentu kita siapkan spet teman-teman. Nanti kalau kelebihan tinggal kita sedot biar enggak tercecer ya, biar enggak mubazir begitu ya minyak remnya. Kita ambil spet dulu ya, saya lupa ngambil ini. Baik, kita siapkan spet teman-teman, spet yang agak besar begini ya. Dan ini kita kocok ya di tuas rem atau di handle rem itu kita kocok biar angin di dalam selang ini teman-teman keluar lewat bawah ini ya.
Jadi kalau kita tidak masukkan minyak ya, kalau kita tidak masukkan minyak dari bawah seperti ini teman-teman, otomatis di saat kita kocok itu anginnya akan masuk lagi ke dalam selang teman-teman. Jadi caranya adalah kita kocok ya seperti ini. Jadi angin keluar masuk minyak, angin keluar masuk minyak, begitu ya. Itu maksudnya ini. Jadi di dua sisi itu di atas ngedorong minyak ya, yang mendorong dari atas itu minyak, dan nanti di saat dia tertarik itu minyak juga yang masuk, begitu ya maksudnya. Saya contohkan ya teman-teman. Jadi ini saya tekan tuas rem. Saya tekan tuas rem ya teman-teman, bisa lihat diperhatikan ya, ada gelembung-gelembung teman-teman tuh. Ada gelembung ya. Dan ini kita kocok aja teman-teman sampai nggak ada gelembung lagi ya teman-teman. Sampai nggak ada gelembung lagi ya. Saya kocok lagi. Tuh teman-teman, bisa lihat minyaknya sudah mulai keluar teman-teman, bercampur udara ya. Jadi kenapa saya bilang tadi itu kita isi di master pump itu agak banyak teman-teman, karena dia akan turun ke bawah sini ya. Jangan sampai nanti yang turun ke sini angin lagi ya teman-teman, jadi itu masuk angin lagi selangnya ya. Itu yang membuat proses penyetelan rem ini menjadi lama ya. Saya kocok lagi teman-teman sampai nggak ada udara lagi ya. Cara ini paling ampuh teman-teman. Kadang kita ngerjakan rem cakram nggak sampai setengah jam ya, nggak sampai 20 menit ini sudah selesai ya teman-teman, kalau kita pakai cara seperti ini ya. Saya lihat dulu di bagian master pump teman-teman ya, ini sudah berkurang, jadi saya tambahin lagi ya teman-teman. Saya tambahin lagi ya. Ini kalau dia kelebihan seperti ini teman-teman, otomatis minyak remnya nanti akan terbuang ya. Kita sedot lagi dulu ya. Ya, saya tekan lagi tuas rem teman-teman, saya kocok lagi ya. Ya, ini kita pastikan sudah tidak ada lagi udara ya. Kita pastikan tidak ada lagi udara teman-teman. Dulu kita lihat, oh masih sedikit, karena memang selangnya ini teman-teman panjang sekali ya. Oke, sedikit lagi ya. Jadi teman-teman, kalau kira-kira di master pump ya, karena ini saya bekerja sendirian teman-teman dan tidak bisa saya perlihatkan di bagian atas. Kalau kira-kira menurut kita berkurang ya, jangan sampai masuk angin lagi ya teman-teman di bagian selang, jadi kita tambahin lagi ya. Makanya saya bilang kita harus sepet ya. Di saat ada kelebihan di bagian bawah, tinggal kita kurangi aja. Oke, teman-teman bisa lihat di sini sudah naik dengan sendirinya ya. Apalagi kita kocok pasti langsung naik. Oke, kalau udah seperti ini teman-teman, tinggal kita pasang pistonnya ya. Jadi dia akan agak terbuang sedikit ya. Oke teman-teman, lalu di sini kita tekan ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan di bagian master pump itu harus ditutup pakai apa-apa ya, atau penutupnya itu, tapi tidak usah dikencengin, asal ditutup aja di bagian master pump. Jadi nanti di saat kita dorong
skepnya apa pistonnya ini teman-teman tidak muncrat di bagian atas ya. Kita dorong aja secukupnya. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita masukkan kampas rem ya teman-teman. Oh ya, untuk pegangannya dulu atau bracketnya seperti ini. Oke. Dan tidak lupa juga teman-teman di bagian sealnya ini, bagian seal boot ya di sini kita kasih pelumas juga ya. Kita kasih grease biar mainnya nanti menjadi lancar ya, ringan. Oke, sekarang kita masukin kampas rem. Jadi nanti kotoran di kampas rem atau bekas minyak di kampas rem ini tinggal kita basuh pakai air sabun, ini sudah bersih lagi ya teman-teman. Kita semprot pakai air sabun lewat luar juga nggak masalah ya, akan bersih lagi. Oh ya, hampir kelupaan. Ini teman-teman ada besi penekan untuk kampas rem ya, yang ini teman-teman. Jadi di saat kita tekan pistonnya teman-teman yang di dalam ini ya, tidak perlu terlalu ke dalam. Nanti kita tekan lagi pakai obeng bisa ya. Jadi secukupnya saja. Karena kalau berlebihan memang nanti juga agak susah ya kita nyetel cakramnya ini. Ya. Kita masukin aja di sini teman-teman. Oke, kita pakai kunci 8 ring. Sebenarnya kita pakai kunci T paling gampang ya, paling cepat teman-teman. Oke, ini sudah masuk. Pakai kunci T ya, biar lebih. Seperti ini teman-teman. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini belum ada celah ya. Jadi celah di sini maksud saya adalah ruang atau celah masuknya piringan cakram. Jadi kita congkel lagi pakai obeng bisa ya teman-teman. Cari obeng dulu ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita congkel di bagian sini ya. Jadi celah yang kita butuhkan itu kurang lebih 4 mili teman-teman, karena ketebalan piringan cakram ini 4 mili ya. Ini piringan cakram baru teman-teman. Jadi kalau udah piringan cakram yang udah jelek ya jelas lebih tipis teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang ya. Jadi ini teman-teman, saya lanjutkan ini udah malam ya teman-teman. Saya lanjutkan ini setelah sholat maghrib. Jadi karena terlalu banyak kerjaan ya, biar enggak menumpuk besok, kita kerjakan separuh untuk cakram ini aja ya. Oke, kita pasang dulu bracket cakramnya, bautnya ya teman-teman. Saya pasang dulu ya. Saya pasang dulu bracket yang ini, bautnya. Oke teman-teman, jadi ini belum saya las ya. Kenapa? Karena memang kita pastikan dulu remnya berfungsi dengan sempurna, baru kita lakukan pengelasan ya, agar tidak berubah begitu ya teman-teman. Oke, dan untuk bekas tangan kita, jadi ini teman-teman bekas minyak rem tadi ya, di bagian kaliper ataupun di shock yang sudah kita pegang ini harus kita basuh ya, karena memang untuk minyak rem ini teman-teman dapat merusak cat ya.
dapat merusak cat, dan kalau kena plastik itu merusak plastik juga ya teman-teman. Jadi mirip kayak bekas api ya, atau bekas remover teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke bagian master pump teman-teman. Kita ke bagian master pump. Oke, di sini kita lihat untuk minyak remnya ya. Ini sudah banyak sekali ya. Udah banyak sekali teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat di sini hampir penuh. Ini belum bisa berfungsi ya. Tuh teman-teman, masih kosong. Baru 2 kali saya tekan teman-teman. Coba ketiga kalinya tuh udah semakin keras ya, artinya sudah makin terasa bisa ngerem. Kita tes lagi. Tuh 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu muncrat teman-teman. Jadi maksud saya kita tutup menggunakan penutupnya ataupun apapun lah ya. Lap bisa teman-teman, biar tidak muncrat ke tangki. Jadi ini nanti bekasnya ini harus kita basuh biar tidak merusak ya. Coba kita tutup dulu ya teman-teman, biar tidak bahaya ke tangkinya, karena tangkinya masih kinclong sekali. Ini kayaknya udah dicat ulang. Kita tutup dulu. Nah, jadi ini kita kocok dulu ya teman-teman. Tuh, belum saya buang anginnya ya, di setelan angin ini sudah enak teman-teman. Jadi itu maksud saya kenapa kita harus gunakan teknik seperti ini, yaitu kita masukkan minyak rem di bagian master pump, lalu juga di bagian kaliper ya teman-teman. Jadi kalau hanya kita andalkan dari minyak rem dari atas itu lama sekali ya prosesnya. Saya tes lagi tuh. Bahkan ini tidak kita setel angin aja sudah enak ya teman-teman, sudah berfungsi dengan sempurna. Coba ini teman-teman, saya tekan tuas rem ya. Ini saya tekan tuas rem dan kita putar ban, apakah bisa berputar ya teman-teman. Tuh teman-teman, cakramnya sudah berfungsi dengan sempurna tuh. Tanpa saya putar, saya tekan tuas tuh teman-teman, sudah menggigit ya teman-teman. Itu artinya penyetelan rem atau pemasangan rem dengan cara seperti ini itu lebih cepat ya teman-teman. Tuh, terutama teman-teman pemula, karena memang saya pernah alami yang namanya penyetelan rem ini paling membosankan dulu sebelum saya tahu teknik seperti ini. Tapi sekarang penyetelan rem atau pemasangan rem ini paling mengasihkan karena kerjanya cepat. Oke teman-teman, jadi caranya seperti itu. Dan kalau untuk mau yang lebih lanjut, maksud saya yang lebih lengkap, ada juga dari penggantian karet master pump ataupun lain-lain ya. Ada juga di video-video kami yang lainnya, lebih banyak lagi di playlist, bisa nanti dicari ya. Dan untuk saat ini cukup sampai di sini teman-teman, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.